Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat-nikmat ini dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya dengan cara menjalankan perintahnya serta menjauhkan segala bentuk larangannya. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa serta zikir yang kita baca menjadi kebaikan dan pahala di sisinya. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat dan yang telah berjuang bersamanya, kemudian kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa meniti jalan agamanya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah banyak pengorbanan dan kasih sayang yang telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, Allah ampunkan dosa-dosanya, dan Allah tempatkan di tempat yang paling tinggi dan mulia di sisinya. Bagi kedua orang tua yang masih hidup, maka kita minta kepada Allah dan kita doakan pula agar Allah Subhanahu wa taala berkahi dari sisa usia mereka dan Allah jadikan akhir dari kehidupan mereka husnul khatimah. Kepada seluruh guru dan masyayikh kita yang telah mendidik dan mengajarkan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, Allah tempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya, dan Allah jadikan anak dan keturunan mereka orang-orang yang saleh dan salihah dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Kembali kita membaca 55 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan pagi ini, yaitu bab yang pembahasan yang ke-49, nasihat yang ke-49, yaitu Ghirasul Jannah. Ghiras al-Jannah artinya bacaan yang jika kita baca jadi tanaman di surga. Itu maknanya adalah bacaan yang jadi tanaman di surga. Subhanallah, beginilah kehidupan yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita peluang-peluang yang sangat banyak, yang mudah bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan serta pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, yaitu dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bihi, Nabi SAW melewati beliau, wa huwa yaghrisu gharsan, sedangkan keadaan atau Abu Hurairah ketika itu sedang menanam sesuatu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, mal ladzi taghris, wahai Abu Hurairah, apa yang sedang kamu tanam? Ya. Di dunia ini kita tidak terlepas dari aktivitas ini. Bahkan sebagian orang profesinya ini, itu cocok tanam, hari-hari jadi menanam. Maka satu ketika Nabi melewati Abu Hurairah,
melihat sedang menanam sesuatu. Nabi bertanya kepadanya, apa yang sedang kamu tanam wahai Abu Hurairah? Faqultu ghirasan, sesuatu yang bisa aku tanam ya Rasulullah. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ala adulluka ala ghirasin huwa khairun min hadha. Maukah aku tunjukkan kepada kamu wahai Abu Hurairah, tanaman yang lebih baik dari apa yang kamu lakukan ini. Subhanallah. Nabi menggunakan momen ini untuk memberikan semangat, memberikan jalan kebaikan kepada Abu Hurairah dan kepada kita semuanya tentunya. Karena apapun yang disampaikan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabat-sahabatnya itu berlaku umum untuk kita, umatnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu bentuk metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggunakan momen-momen tertentu yang memasukkan nilai-nilai pada saat-saat yang berbeda dengan yang lain. Sering kita temukan Nabi SAW yang memberikan nasihat kepada para sahabatnya atau per orang dari sahabatnya dalam kondisi-kondisi tertentu. Ada kalanya sahabat, nanti aku ajarkan kepada kamu satu surat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim. Itu dilakukan oleh Rasul nanti setelah pulang dari masjid. Kan begitu. Dan masih banyak kondisi-kondisi Nabi SAW yang kita temukan beliau memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan pelajaran kepada sahabat. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendapatkan kebagian, mendapatkan bagian yang indah, kesempatan yang luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diajarkan langsung oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Taqulu, kalau demikian wahai Abu Hurairah, kalau kamu ingin sesuatu yang lebih baik dari ini, maka katakanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ulangi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yaghris laka bikulli kalimah minha syajarah fil jannah. Kalau kamu baca kalimat itu, maka setiap kali kamu selesai membaca kalimat itu, maka akan ditanamkan bagi kamu satu pohon di dalam surga. Gitu. Subhanallah. Tanpa kita bercocok tanam, tanpa kita harus mencangkul terlebih dahulu, Allah tanamkan untuk kita di sana, di surga. Jadi jangan heran nanti kalau ada di surga itu orang yang luas sekali kebunnya, kan? Luas sekali, banyak sekali pohon-pohonnya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dia dapat. Jangan heran, karena berarti dia dulu di dunia menggunakan kesempatan untuk memperbanyak kalimat ini. Ada orang yang tak punya apa-apa, ada orang yang tak memiliki hanya sedikit, tapi ada orang yang subhanallah memiliki pohon yang sangat banyak di sana. Maka di sini kata Rasulullah SAW, maka akan ditanamkan setiap kalimat yang kamu baca pohon di dalam surga. Subhanallah. Jadi tanpa kita mengeluarkan modal, mengeluarkan tenaga, cukup hanya mengucapkan lafaz ini, yakin apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini. Apa kalimatnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini salah satu yang diwasiatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, dan hadisnya sahih. Hadisnya sahihul isnad. Ini dikatakan oleh Al-Hakim dan riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan dan lafaz beliau langsung. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizahumullah wa ra'akum. Di dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim lailata usriya bih. Nabi berkata, aku bertemu dengan Ibrahim pada malam aku diperjalankan. Kata Isra dan Mi'raj beliau. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, kata Ibrahim alaihissalam, aqri ummataka minni salam, sampaikan salam dariku untuk umatmu. Masya Allah, tabarakallah, Nabi Ibrahim menyampaikan pesan kepada Nabi kita SAW, sampaikan salamku untuk umatmu. Allahu Akbar. Ini luar biasa.
Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Khalilullah yang menitipkan salam kepada Rasulullah untuk disampaikan salam itu kepada umatnya. Wa akhbirhum, nah, dan kabari umatmu atau kabari mereka, annal jannata tayyibatut turbah azbatul ma' wa annaha qi'anun wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Adapun pesan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kabarkan kepada mereka bahwa surga itu tanahnya harum. Di tanahnya harum. Thayyibatut turbah, tanahnya sangat wangi. Azbatul ma, airnya sungguh sangat segar sekali. Airnya segar sekali. Wa annaha qi'an, tanahnya sangat lapang dan luas. Ini surga itu tidak sempit. Dalam ayat lain kita dapatkan arduha ka'ardis samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Bayangkan. Wa annaha qi'an, wa tanahnya sangat lapang dan sangat luas, dan tanamannya adalah Nabi Ibrahim mengatakan tanamannya apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Coba kalimat ini 4 kalimat saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis riwayat Tirmizi dan hadisnya hasan. Subhanallah. Berapa kalimat yang bisa kita ucapkan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari 24 jam ini. Dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, dari rumah ke tempat kerja balik lagi ke rumah kita. Dan sehari-hari kita, subhanallah. Mari kita isi dan kita tanam pohon-pohon yang akan menjadi milik kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ajarkan kepada istri kita. Kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa kalimat ini adalah tanaman surga, yang mana setiap hamba mengucapkan maka akan ditanamkan baginya satu pohon di dalam surga. Subhanallah. Nah, dari hadis yang kita baca ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama di antara pelajaran adalah bahwa di antara keutamaan zikir itu dia akan menjauhkan kita dari hati yang lalai, menjauhkan kita dari hati yang lalai. Yang kedua, orang yang berzikir itu akan dijauhkan dari gangguan-gangguan syaitan. Orang yang berzikir itu akan dijauhkan dari gangguan syaitan. Yang ketiga, bahwa orang yang berzikir itu dia akan mendapatkan keselamatan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berzikir itu adalah orang yang menjadi mudah sebab untuk masuk ke dalam surga. Semakin banyak seseorang berzikir kepada Allah, semakin banyak pula mudah pula jalan untuk masuk ke dalam surga. Nah, dari hadis yang kita baca ini pula bahwa dari keutamaannya adalah barang siapa yang membaca zikir ini maka semakin banyak yang menanam tanaman di dalam surga. Jadi tanpa kita sadari, di saat kita meninggal dunia nanti dan masuk surga, ternyata Allah sudah sediakan itu di dalam surga. Masya Allah, ini untuk antum gitu ya. Ini untuk semuanya yang telah membaca dan melazimkan bacaan ini. Kemudian sifat surga itu adalah tanahnya harum. Tanahnya harum, airnya segar, dan sedangkan tanamannya adalah kalimat tayyibah, yaitu zikrullah azza wa jal. Jadi tidak perlu kita mencangkul, tidak perlu kita menyemai bibitnya, tidak perlu, kemudian tidak perlu juga kita rawat. Cukup dengan membaca kalimat-kalimat tadi, Allah akan berikan kepada kita ya pahala dan tanaman-tanaman di dalam surga. Hadis ini adalah hadis yang mendorong kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berzikir, semakin banyak pahala di sisi Allah. Semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kebaikan kita di sisinya, dan semakin banyak tanaman-tanaman milik kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini juga merupakan salah satu adanya kemukjizatan di dalam Isra dan Mi'raj, di mana Ibrahim alaihissalam menyampaikan pesan ya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam umatnya untuk disampaikan salam dan menyampaikan kabar gembira betapa besar dan luasnya rahmat Allah kepada umat ini. Kemudian hadis ini juga yang dari apa yang sudah kita baca, keutamaan umat Islam sampai Ibrahim alaihissalam menyampaikan salam untuk umat ini ya, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan salam untuk umat ini. Oleh ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah wa ra'akum, kita sebagai manusia hamba Allah yang diciptakan di atas fitrah, maka Allah jadikan hati kita ini cenderung untuk berzikir. Kenapa tidak? Karena kita ini subhanallah dijadikan fitrah kita ini ingat kepada Allah subhanahu. Orang yang tidak ingat kepada Allah berarti dia sedang jauh darinya. Makanya ukurannya apa? Kalau kita dekat dengan Allah, tandanya apa? Ingat kepadanya. Kalau kita ingin tahu kita jauh dari Allah, berarti kita harus sadar bahwa ternyata kita lupa dengan berzikir kepadanya. Maka dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mudah untuk meraih kebahagiaan, meraih kemenangan di akhirat kelak dan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan di sisinya. Ini satu hadis. Pada hadis sebelumnya sudah kita bahas juga banyak hal. Ya subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini dua kalimat yang sangat ringan dalam ucapan dan sangat dicintai oleh Allah dan Azza wa Jalla dan sangat memberatkan dalam timbangan. Semua itu adalah ya teman-teman yang dalam safarnya nanti itu baca, jangan lupa untuk membaca kalimat-kalimat ini ya, daripada kita hanya ya, fokus melihat sesuatu yang barangkali ya dari apa yang kita pikirkan, maka jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa untuk ya berzikir kepadanya. Hari-hari ini hari-hari libur di mana sebagian keluarga muslim ya bersafar, berlibur bersama keluarganya, maka kaitkan segala sesuatu yang dilihat, yang dipandang, yang dijalani dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di saat menaiki tanjakan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di saat menurun jangan lupa bertasbih kepadanya. Itulah yang diajarkan oleh baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Maka raihlah ya kebaikan dan pahala di sisi Allah selama safar, selama berlibur dengan keluarganya, untuk dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak bertasbih, bertahmid, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca kalimat-kalimat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka raihlah kebaikan yang sangat banyak di sisinya dengan cara memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan keluarga muslim dalam keadaan sehat walafiat, dan kepada seluruh ikhwah yang melakukan safar, yang melakukan rihlah, Allah selamatkan sampai tujuannya, Allah berikan kemudahan dalam safarnya, dan Allah berikan penjagaan dari segala bentuk keburukan dan segala bentuk kejahatan-kejahatan. Allah sampaikan ke tujuan dengan selamat dan kembali dengan selamat. Dan seluruh keluarga muslim dimanapun berada, seluruh pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada, maka masa-masa libur ini mari kita gunakan untuk mendekatkan diri kita, keakraban di antara keluarga kita dan anggota rumah tangga kita. Kemudian kita sambung hubungan kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musim-musim libur menjadi musim yang bisa kembali untuk menyemangati diri kita di dalam beribadah dan beraktivitas nantinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.